Makanya kata Nabi SAW, kalau orang meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarga dan hartanya akan pulang. Keluarga tadi sudah kita jelaskan, paling setengah jam, 1 jam pulang. Mobil kita semewa apapun hanya akan diparkir di luar pagar kuburan. Habis itu pulang jadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya amal yang selama ini kita lalaikan. Ya sholat kita, ya puasa kita, ya zikir kita, ya sedekah, ya bakti sama orang tua. Yang sebenarnya betul-betul nanti akan menemani kita di kuburan. Akan kita jelaskan dalil-dalilnya insyaAllah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya tidak ada pencipta, penguasa, pemilik, raja yang sebenarnya seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Dan ini adalah jalan pintas bagi setiap orang di antara kita untuk segera menyusun program-program hidupnya, karena tidak perlu mencari siapa yang akan mengatur hidup dia. Sudah terarah ke satu Tuhan yang akhirnya mengutus utusannya dari para rasul dan juga menurunkan kitab sebagai panduan hidup, sehingga kita jadi langsung tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang biasa dikenal dengan syariat. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri. Di beberapa wilayah di muka bumi ini, termasuk di India, tidak asing lagi kalau kita lihat di media, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya, akhirnya ada di antara mereka yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah pohon, dewa, dan yang tidak jelas semua, apakah mereka itu memang penguasa, pencipta, atau bukan. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 susunan kata agar nikmat-nikmat itu terus melimpah. Alhamdulillah, yang mengucapkannya dengan tulus dari hatinya, maka akan terpenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu banyak bersyukur kepada Allah dengan 2 rangkaian kata ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita yang tidak akan pernah kita hentikan selama kita hidup kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan juga sebaik-baik suri tauladan, satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Sementara nabi-nabi dan rasul sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun mengucapkan salam hormat kepadanya sekali saja akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bertemu lagi teman-teman sekalian di pengajian kita sebulan sekali membedah buku 40 amalan pelebur dosa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kembali saya ingatkan karena perputaran kita sebulan sekali, apalagi bulan lalu sempat kita off sementara, maka ada sebab kenapa penulis menulis judul ini, 40 pelebur dosa. Dan dosa bahasa lainnya adalah pelanggaran. Dosa bahasa lainnya adalah pelanggaran. Di alam manusia, di alam kita ini, misalnya di satu perusahaan, kita sangat tahu kalau seorang staf melakukan sebuah pelanggaran, atau mungkin di negara, seorang warga negara melakukan pelanggaran, ya, maka pastinya pelanggaran tersebut punya konsekuensi hukum. Tinggal berat atau ringannya saja, tergantung. Tetapi semua pelanggaran itu bisa merusak citra seseorang, menjatuhkan martabatnya, merusak prestasinya, dan juga tentu sangat dekat dengan hukuman-hukuman. Apapun sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan pelanggaran-pelanggaran yang memang Allah tetapkan dalam agama ini sebenarnya secara alami pun di mata manusia buruk. Seperti misalnya orang berbohong, menipu, memukul, mencuri, membunuh, menggunjing, memfitnah, apa saja, mengganggu. Semua itu dalam Islam dilarang.
Dan Allah jadikan itu memang hal yang tidak disukai oleh manusia. Siapa di antara kita yang suka berteman dengan pembohong, dengan penipu, dengan pembunuh misalnya? Kecuali memang fitrahnya dia rusak sebagai manusia. Tapi alaminya orang tidak suka. Kita lagi jalan tiba-tiba ada yang tepukin misalnya, atau ada yang pukul, atau sengaja ada yang rampas barang kita. Atau kita tidak ada masalah sama seseorang, tiba-tiba kita digunjing, digosipin, atau difitnah dan segala macam hal. Maka tidak ada yang suka. Secara alami sudah Allah buat seperti itu. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Dan memang di mata manusia pun dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jujur, amanah, tanggung jawab, berbuat baik sama orang, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, menyambung hubungan silaturahim dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini sudah Allah jadikan sebagai pelanggaran yang alami, kita juga sudah tahu itu pelanggaran. Dan kita sebenarnya tahu setiap pelanggaran ini akan ada konsekuensi hukum. Nah, bedanya antara peraturan manusia sama peraturan Sang Pencipta Allah, kalau manusia misalnya seseorang pemilik perusahaan, dia punya wewenang sepenuhnya terhadap perusahaan dia karena dia ownernya. Pada saat ada satu staf melakukan pelanggaran, maka ada pilihan. Dia bisa memaafkan atau dia akan melanjutkan hukumannya. Tapi umumnya di alam manusia, setiap pelanggar pasti dihukum. Sekarang seorang staf antum di perusahaan mencuri, maka minimal hukumannya dipecat. Tidak ada orang yang mau di perusahaannya bekerja seseorang pencuri. Walaupun misalnya dari 5 tahun riwayat dia bekerja, cuma 1 kali dia mencuri. Alam manusia memang begitu. Sekali kita disakitin, mungkin kita akan jaga jarak misalnya. Berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghaffar, Ghafur. Makna Ghaffar dan Ghafur ya, itu adalah Maha Pengampun. Kata ulama maknanya artinya orang yang suka berbuat dosa, selama dia ingin kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan maafkan. Agak berbeda dengan alam manusia. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang kita ikuti ajaran para ulama di antara imam 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, meyakini bahwasanya pelaku dosa besar pun kalau dia meninggal belum sempat taubat, selama bukan syirik kepada Allah, selama bukan kufur, maka diistilahkan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya'a ghafaralahu atau ghafarahu au azzabahu. Bisa saja Allah maafkan, bisa saja Allah ampuni. Tidak bisa dalam Islam teman-teman mengatakan misalnya ada tetangganya pezina, tapi dia juga sholat, dia juga puasa Ramadan, tapi dia pernah berzina. Kita lihat dia belum sempat bertobat lalu meninggal. Apakah kita langsung vonis dia masuk neraka? Jawabannya tidak. Kita mengatakan dia masih di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Seperti itu keyakinan kita. Berarti memang rahmat Allah ini luas sekali. Di dunia saja pelaku dosa itu masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sebanyak apapun jumlahnya, selama dia ingin kembali kepada Allah membersihkan dosanya itu, maka akan dimaafkan. Begitu juga di akhirat pada saat dia meninggal, selama bukan dosa yang membatalkan keimanan dan keislamannya, yaitu kemusyrikan, kekafiran, maka dia juga di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pelaku dosa itu kembali kepada Allah di hari kiamat nanti. Tapi dosa yang tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Nah, buku yang sedang kita bahas ini teman-teman sekalian, 40 amalan pelebur dosa. Artinya pelanggaran yang kita lakukan ini, agar sebelum dibawa ke akhirat, walaupun di akhirat masih di bawah naungan Allah, di sini sudah dibersihkan. Lalu apa manfaatnya Ustaz kalau dosa saya dimaafkan? Mirip kurang lebih dengan alam manusia. Kalau kesalahan kita sudah diputihkan, sudah dimaafkan, berarti kita hidup bebas. Kita akan leluasa lagi tampil sebagai orang baru yang kira-kira kita bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita yang lalu. Kita sudah membahas kurang lebih 4 dari 40 amalan ini. Apa saja sih yang bisa meleburkan dosa-dosa orang? Saya mengingatkan kembali, amalan pertama yaitu tiket VIP kita yang Allah kasih ya. Ini saya melihat poin ini jangan sampai luput dari kita teman-teman sekalian, yaitu taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Taubat sudah kita bahas panjang lebar, itu ada di halaman 8 dari buku kita. Sudah kita jelaskan seperti apa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa besar, yang penting memenuhi syarat 3 kata Imam Nawawi rahimahullah. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi berzina, lagi riba, lagi bohong, berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya, maka dosanya dimaafkan. Dan ini sebuah poin plus bagi kita umat Muhammad SAW, karena kalau kita menjadi umat Nabi Musa dulu di masa beliau hidup, kalau berbuat dosa besar, taubatnya bunuh diri. Bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW, syariat Allah itu berubah. Tinggal tadi 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, kemudian menyesali, kemudian janji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka akan diterima taubatnya. Sebagian ulama menambah dengan syarat keempat, yaitu dia menyibukkan diri setelah taubat dengan amal-amal saleh, sehingga tidak lagi dia kembali terjerumus dalam pelanggaran yang sama yang bisa saja dia tidak sempat taubat lalu dia meninggal. Kemudian kita sudah bahas juga poin yang kedua tentang masalah istighfar yang kurang lebih satu rangkaian. Kalau istighfar itu perkataan maaf, ya, perkataan maaf. Jadi kalau teman-teman melakukan satu pelanggaran sama seseorang lalu bilang maafin saya ya, nah itu kalau kepada Allah istighfar namanya. Kalau taubat itu ikrar, tidak akan mengulanginya. Kayak misalnya, maafin saya janji nggak akan ulangi. Nah itu gabungan istighfar dengan taubat. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian poin yang ketiga, sudah kita jelaskan juga tentang pentingnya seseorang memperbanyak amal-amal saleh. Semua amal saleh yang teman-teman kerjakan, wajib ataupun sunnah, itu akan membersihkan dosa-dosa kecil. Pelanggaran-pelanggaran kita yang terjadi akan dimaafkan dengan wudu, dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, baca Quran, zikir, majelis ilmu seperti ini, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, dan seterusnya. Semua itu akan membersihkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sudah saya jelaskan tadi, wajib dengan 3 syarat itu ya. Harus memberhentikannya, kemudian menyesali, dan juga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Lalu kita sudah menjelaskan juga di pertemuan terakhir kita, poin keempat, musibah-musibah dunia menimpa seorang muslim. Menjadi pembersihan dosa, capek, letih, gangguan orang, sakit. Ini tugas kita adalah menerimanya sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiar mencari jalan keluar. Beruntunglah orang yang memahami kaidah syar'i, kalau ada nikmat kita syukuri, kalau ada cobaan kita sabari. Ini 2 sayap kehidupan yang tidak boleh berpisah. Jangan teman-teman lagi memuncak nikmat, lagi sehat kayak sekarang Masya Allah, lagi ada pekerjaan, lagi ada pendapatan, lalu kemudian kita bersyukur. Tetapi di saat datang ujian, tiba-tiba misalnya kita sakit, tiba-tiba ada gangguan orang, lalu kita berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi orang-orang beriman untuk bisa mengimbangi keduanya. Sebagaimana dia bisa menerima dan bersyukur di saat nikmat ada, dia juga bersabar pada saat musibah datang kepada dia. Dan di situ dia menggunakan perangkat sabar. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, sabar itu bukan mengelus dada duduk manis. Kamu sabar aja ya, bukan. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Bangun tidur, tadinya malam kita tidur nggak sakit, tapi pada saat bangun tidur tiba-tiba flu, demam, meriang, karena dinginnya cuaca misalnya. Tiba-tiba, bukan kita jadi penyebabnya. Ini berarti ujian sedang datang, tugas kita sabar. Oh Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar dengan cara minum teh hangat, konsultasi sama dokter, minum obat. Nah itu namanya tetap sabar. Kita nagih utang pada seseorang, orang itu tidak mau bayar. Lalu kita terima, oh Allah lagi uji keimanan saya. Ya udah, kita berikan tenggang waktu, tetap kita melalui proses manusia dengan cara menagih misalnya dan seterusnya. Itu sabar namanya. Nah seperti itulah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan karena ini adalah materi kita yang terakhir yang lalu, saya bacakan kembali hadisnya di halaman 11 berdasarkan hadis Nabi SAW. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Artinya tidaklah seorang muslim ditimpa rasa letih saja, capek misalnya, penyakit, kegelisahan, kesedihan, kegundahan atau gangguan, hingga duri yang tertancap padanya pada tubuhnya, melainkan Allah akan menebus dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Tapi yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil.
Kalau dosa besar, wajib taubat nasuha dengan 3 syarat yang sudah kami jelaskan tadi. Kesempatan ini teman-teman kita akan masuk amalan ya, dari 40 ini. Saya akan menggabungkan 3 sekaligus karena ini satu rangkaian. Yang kelima tentang azab kubur, yang keenam tentang kengerian dan kesulitan berat pada hari kiamat, dan yang ketujuh syafaat orang yang Allah izinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Ini nanti akan kita gabungkan ya satu sama yang lain. Tapi poin ketujuhnya kalau kita lihat waktu masih ada baru saya masuk. Kalau tidak nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang poin 7 dan poin 8 berhubungan dengan masalah syafaat yang akan didapatkan pada hari kiamat nanti. Baik teman-teman sekalian, di sini penulis tidak menulis satupun dalil berhubungan dengan masalah poin ke-5 dan poin ke-6. Namun kita akan paparkan panjang lebar insya-Allah dengan bahasan buku lain. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan masalah siksa kubur dan juga hari kiamat itu. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan memberikan sedikit dulu rasional ya. Semua aktivitas kita, apapun yang antum lakukan mulai dari pagi bangun tidur kayak tadi sampai kita tidur lagi nanti. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada yang rutin, ada yang sesekali. Makan, tidur, mandi itu rutin misalnya ya. Interaksi dengan orang-orang terdekat misalnya istri, suami, anak, tetangga, umum. Ada juga mungkin yang sesekali yang kita lakukan. Misalnya tiba-tiba ada janjian sama orang dan seterusnya. Semua ini teman-teman kita harus yakini sebagai rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat itu akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Satu rangkaian rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, kematian, kemudian alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan yang akan dihisap timbangan amal nanti di hari kiamat, di mahsyar, kemudian surga atau neraka. Ini satu rangkaian. Dan ini wajib antum imani akan terjadi. Bukan hanya sekedar meyakini ada surga di ujung sana nanti bagi pelaku kebaikan dan neraka bagi pelaku kejahatan, tetapi memang satu paket. Semua ini akan berakhir. Bagi orang-orang kafir, mati itu akhir segalanya. Karena dengan mereka meninggal, maka mereka secara teori agama kita itu akan kekal dalam api neraka. Oleh karena itu siapapun teman-teman yang masih punya kerabat, kenalan, orang non-muslim, jangan khawatir untuk menawarkan Islam. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah mendakwahi keluarga beliau dan selain keluarga beliau dari masyarakat Mekah. Yang beriman pada fase Mekah itu hanya 153 orang saja. 83 orang hijrah ke Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan 70 orang tinggal bersama Nabi SAW. Tapi beliau tidak pernah jenuh untuk mendakwahi. Ada di antara mereka masuk Islam seperti kerabat beliau yang masuk Islam dari 2 pamannya Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Dari tantenya ada Sofia. Tetapi dari 11 orang bersaudara ayah beliau, ayahnya meninggal Abdullah, dari 10 yang tersisa selain ayah Nabi SAW cuma 3 orang yang beriman, sisanya meninggal dalam keadaan kufur. Termasuk yang sangat masyhur Abu Thalib misalnya, paman beliau, kemudian juga Abu Lahab. Ini paman kandungnya Nabi. Beliau dakwahi tapi tidak mau dengar, ya sudah. Karena tugasnya hanya menyampaikan dan Allah menekankan kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Tapi kita harus fahami, kalau ada orang-orang non-muslim yang kita lihat depan mata dan kita bisa berinteraksi, bisa menawarkan produk utama kita. Produk kita bukan kayak kami sini restoran makanan, mungkin akhwis misalnya pakaian atau apalah. Bukan itu produk utama. Produk utama setiap muslim adalah Islam, agama antum sendiri. Jangan antum merasa ini punya antum sendiri. Sayang kalau nggak dibicarakan sama orang lain. Non-muslim tawarkan. Kalau yang sering saya lakukan, kalau saya ketemu saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana menurut Anda tentang Islam? Biarkan dia cerita tentang pengalaman dan pengetahuan dia. Umumnya 80% negatif. Umumnya yang saya temukan negatif. Agama keras, garis keras, apalah segala macam. Nanti setelah itu kita baru leluasa menjelaskan kepada dia tentang agama kita. Saya pernah duduk dengan satu non-muslim, orang Chinese di pesawat. Waktu itu menuju ke Surabaya. Pas kejadian awal, masih kejadian 11 September dulu. Ya, pemboman 2 gedung kembar di Amerika. Dan waktu itu disebarkan teroris itu cirinya ya seperti saya nih.
berjenggot lah, itu kan, inilah, itulah, dan itu di pesawat. Tapi subhanallah tidak memutuskan semangat saya untuk bertanya saja. Kebetulan dia di sebelah saya, lalu saya tanya, Bapak dari mana, namanya siapa, kenalan. Ya. Kemudian setelah kenalan, saya berkata sama dia, Bapak agama apa? Itu dia disebut Katolik. Gitu. Terus saya bilang, oh saya Muslim Pak. Terus saya tanya, bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Itu bukan 80%, 90% semuanya jelek. Semuanya jelek. Apalagi waktu itu kan, Islam suka membunuh, Islam suka gini dan segala macam. Saya biarkan dia cerita. 1 jam 10 menit perjalanan kami, dia bicara sekitar 20 menit tentang Islam. Jelek semua. Ya. Termasuk perempuan harus pakai jilbab, kenapa harus disiksa seperti itu dan segala macam. Setelah selesai, saya jadi pendengar baik saja, kemudian saya bilang, Bapak udah selesai? Iya, dia bilang. Baik, itu kan pandangan Bapak tentang agama saya. Boleh nggak sekarang saya jelaskan tentang agama saya? Dia bilang, iya silakan. Setelah itu saya dakwahi dia 40 menit. Ya. Alhamdulillah, saya nggak bisa jelasin sekarang karena kalau 40 menit ini saya ceritakan habis jam kita. Ya. Tetapi pada saat kami sudah berbicara dan berdiskusi sederhana, saya bicara cuma apa saja tentang Islam, menepis. Ya. Di antaranya satu poin saja saya jelaskan dari apa yang kami bicarakan. Kalau dalam agama Katolik ada perang suci nggak Pak? Ada. Kapan itu terjadi? Kalau agama kami dicoreng. Nah, dalam Islam juga ada. Namanya jihad. Cuman sebagian orang menyalahgunakan istilah jihad itu. Bapak perlu tahu dalam agama kami kalau masuk medan perang, Nabi kami melarang kami untuk membunuh wanita, membunuh anak-anak, merusak fasilitas umum. Tidak ada mutilasi, tidak boleh membakar. Jadi kasus terjadinya kalaupun ada orang mengatasnamakan Muslim, kemudian dia membunuh, membom, merusak, ini nggak pernah ada dalam agama kami. Semua ulama kami menolak masalah itu. Baru kemudian saya jelaskan banyak hal kepada beliau. Terakhir dia salaman sama saya sebelum turun, lalu dia mengatakan, terima kasih Pak sudah jelasin Islam ke saya. Perlu Bapak tahu saya juga punya Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia di rumah saya dan sedang saya baca. Semoga Allah jadi hidayah. Tapi kan minimal kita sudah menjelaskan kepada dia. Dan kita harus merasa teman-teman sekalian, jangan sampai ada non-muslim depan kita, lalu kita menganggap itu bukan tanggung jawab saya. Ya ada orang berteman 10 tahun, temannya non-muslim, tidak pernah singgung satu kali pun tentang Islam. Ini bukan dijadikan bahan bercandaan. Lu masuk Islam aja, itu bahan bercandaan namanya. Susun argumentasi, ya, punya ilmu yang cukup, kemudian berbicara dan berdiskusi sama mereka. Hidayah di tangan Allah. 95% teman-teman yang masuk Islam di tangan kami, kalau kita tanya kenapa masuk Islam, itu sesuatu yang unik gitu. Ada yang bilang cuma karena baca surah Al-Ikhlas, ada yang hanya karena mendengar suara azan, ada yang hanya karena melihat muslimah pakai jilbab. Sesuatu yang luar biasa kalau Allah dengan hidayah. Ya, jarang sekali itu, mungkin cuma 5% saja memang betul-betul seorang pastor atau pendeta yang mempelajari Al-Quran sampai dalam, dia faham baru dia tersentuh untuk masuk Islam. Umumnya orang tidak seperti itu. Jadi kita harus faham tentang masalah ini teman-teman. Baik. Kita masuk ke lebih dalam ke materi kita tentang masalah, semua ini akan berakhir teman-teman. Jangan sampai berakhir dalam kondisi kita bukan beriman, yang jelas nanti akan menjadi penyelamat buat kita di sana. Kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, dalam Islam berarti itu akhir segalanya, karena tidak bisa lagi diperbaikin. Tapi kalau orang muslim, mati itu adalah awal segalanya. Bagi kita ini awal segalanya. Kenapa bisa awal segalanya? Para sahabat, para tabi'in, ridwanullahi alaihim, mereka itu teman-teman kalau ada yang mau meninggal, didatangi oleh teman-temannya. Lalu mereka pada berkata begini, berita gembira buat kamu. Orang mau mati tapi temannya bilang berita gembira buat kamu. Kenapa? Dijelasin. Mereka bilang, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan melihat hasil daripada amalmu sendiri. Amal baikmu akan kau lihat hasilnya. Amal burukmu juga akan kau lihat. Tapi karena dia orang beriman, diberikan berita gembira kalau kamu akan mendapatkan jawaban yang baik. Dan Allah memang jelaskan itu dalam Al-Quran. Kalau para malaikat akan datang kepada orang-orang beriman dan menyampaikan berita gembira kepada mereka. Jadi sebenarnya mati itu bukan akhir segalanya. Terlebih lagi semua yang meninggal, ayah kita, ibu kita, kakek kita, siapapun mereka, kita akan bertemu pada hari kiamat. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal soleh. Kita akan menuju ke satu tempat nanti, surga. Sebagaimana orang-orang pembangkang akan menuju ke satu tempat neraka. Cuma masalahnya opsional untuk memilih nanti di surga atau neraka bukan di sana tapi di sini. Ya, kalau kita sudah tentukan dari sini maka kita akan aman. Selama di dunia jadilah orang-orang yang baik,
Jadilah orang-orang yang patuh kepada Allah. Toh tadi saya sudah jelaskan di pembukaan kita, agama Allah ini baik. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, senyum, bantu orang susah, semuanya baik-baik. Yang dilarang semuanya buruk-buruk. Lalu kenapa tidak mau menjadi seorang muslim yang baik? Di dunia, kita sebagai muslim bisa menikmati dunia ini. Dalam Islam tidak pernah dibatasi teman-teman, antum mau punya harta berapa banyak, silahkan. Mau jadi orang terkayanya dunia ini boleh. Yang penting 5 huruf halal, jauhi 5 huruf yang lain haram. Mau menjadi orang yang paling tinggi jabatannya, boleh, silakan, selama jalannya benar. Mau menjadi orang yang paling tinggi prestasi di akademi misalnya, atau di kuliah di fakultas atau di universitasnya, silakan. Tidak ada yang larang. Sudah S1 mau S2, S2 mau S3, S3 mau berproses, silakan, tidak dilarang. Mau pakai baju yang bagus silakan, makan yang bagus silakan, minuman yang enak silakan. Tidak ada larangan, tidak ada. Yang penting halal. Dan perlu kita garis bawahi, yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram di agama Allah Subhanahu wa taala. Yang haram misalnya saya sering kasih contoh di makanan. Tubuh kita ini kan butuh protein hewani. Allah ciptakan kita begitu. Tapi ada hewan seperti babi Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan? Sebagai bentuk ujian. Allah ingin menguji hambanya, patuh nggak sih? Ini loh babi, ini wujudnya, ini suaranya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggris, ini bahasa Arabnya, ini bahasa apalah Afrikanya. Nggak boleh dimakan ya, sebagai bentuk ujian. Tapi karena tubuh kita butuh nutrisi, butuh protein hewani tadi, diberikan gantinya banyak. Sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa, kuda, semua hewan air. Ini hanya ujian. Kenapa harus ini? Oh banyak gantinya. Beda kalau misalnya kita diberikan potensi butuh tubuh kita dengan protein hewani, tapi sebuah hewan haram. Ya wajar lah kita melanggar kan gitu. Begitu juga dengan minuman. Gak boleh khamr ya, narkotika yang memabukkan. Diganti dengan air, susu, madu, sirup, banyak. Ya. Gak boleh berzina, dibuka pintu nikah. Sama-sama biologis. Kalau kita diberikan syahwat tidak boleh melampiaskan, maka wajar orang melanggar. Ini bisa dan diajarin caranya, mudah lagi. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar itu. Ada 2 saksi, selesai. Boleh biologis. Ya. Hamil sampai punya anak 10 pun boleh. Kan, tidak ada masalah. Berarti ada solusinya, bukan tidak ada solusinya dalam Islam. Jadi kan? Berarti kenapa tidak menjadi orang yang baik? Di dunia bisa kita nikmatin, di akhirat kita dapat surga yang abadi. Kan sederhananya begitu. Jadi kalau di dunia kita dikekang tidak bisa, hanya janji di akhirat saja. Orang beriman itu mati kekurusan, kelaparan, ya, mati dalam kondisi tidak terawat dan tidak. Kita dari hidup dari bayi sudah diajarin orang tua kita bagaimana membersihkan kita sebagai bayi, sampai nanti kita mau meninggal pun bagaimana diurus jenazahnya. Semuanya dengan kain kafan yang bersih, dimandikan dulu dan segala macam. Lalu kenapa tidak menjadi seorang muslim yang baik? Di dunia bisa dinikmati, di akhirat dapat yang terbaik. Baik, kematian adalah awal segalanya bagi orang beriman karena mereka akan mendapatkan semua dari balasan amal mereka. Cuma memang kita ada melalui fase alam, dikenal dengan barzah. Makna barzah ini teman-teman sekalian adalah pembatas ya. Pembatas, alam barzah ini pembatas. Kita akan meninggal dunia semuanya. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, menjadi seorang olahragawan misalnya, kemudian kita jaga kualitas makanan kita, jaga kualitas lingkungan yang kita hidup, udaranya semuanya bagus, fresh ya misalnya, apalah yang kita tahu semuanya untuk menjaga hidup kita biar nyaman, maka tetap pada saat ajal datang kita akan meninggal dunia. Ya. Bahkan ada orang mungkin karena ajalnya sudah datang, mungkin seorang olahragawan mati duluan dibandingkan tetangganya mungkin yang punya penyakit sekian tahun misalnya. Toh dia akan meninggal dunia. Nah setelah itu mereka pindah ke alam barzah. Salah satu keimanan kita sebagai seorang mukmin dari rukun iman yang kelima tadi, iman kepada hari kiamat, satu rangkaian kematian tadi saya bilang, kemudian prosesi pindah ke alam barzah, hari kebangkitan di mahsyar, timbangan amal, kemudian surga dan neraka. Nah, ini tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Kita bukan sedang bahas masalah prosesi kematiannya, karena ini ada bahasan sendiri. Kita sekarang bahas setelah kematian. Kalau teman-teman sering lewat kuburan dan melihat gundukan tanah itu, maka yakinkan dan pastikan diri kita teman-teman, di dalam itu ada orang yang mungkin jauh lebih baik daripada kita. Mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Tapi mereka sudah masuk ke dalam tanah dan mereka meninggal dunia. Kita pun tinggal menunggu giliran saja. Saya sama Anda semua ini sedang berjalan menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu meninggal dunia.
Kalau ajal datang atau batas umur yang sudah Allah tentukan, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan mungkin diterlambatkan sesaat ataupun dimajukan sesaat. Di detik itu, di tempat itu, Anda akan meninggal dunia. Pasti, berakhirlah semuanya. Dan semua ini hanya akan dikenang hitungan hari saja. Orang akan mengatakan, oh itu baju dia, oh itu mobil dia, oh itu rumah dia, oh itu perusahaan dia. Sehari, 2 hari, setelah itu orang mulai bagi warisan, habis ceritanya, 10 tahun kemudian sudah tidak ada yang ingat barangkali ya. Seperti sekarang kita teman-teman, kita perlu jujur. Apakah kita masih mengetahui tentang kisah kakek kita? Atau ayahnya kakek kita misalnya? Kita sudah tidak tahu. Bahkan banyak di antara jemaah saya tanya, siapa nama antum? Fulan. Nama ayahnya siapa? Nama kakeknya siapa? Dia tidak tahu nama kakek dia siapa. Atau ada yang tahu nama kakek dia, saya tanya ayah kakeknya siapa? Dia nggak tahu lagi. Artinya akan tenggelam cerita kita ini dengan berlalunya generasi. Habis cerita. Semua akan habis. Beruntunglah orang yang dia faham poin ini dan dia akan membuat persiapan untuk diri dia nanti. Dia sendiri. Secinta-cintanya orang kepada kita, seseorang kepada kita, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, pada saat kita meninggal dunia, apakah mereka akan nginap bersama kita di kuburan? Saya yakin tidak mungkin. Paling lama setengah jam di kuburan nangis, habis itu pulang. Anak aja pada orang tua atau orang tua pada anak. Mungkin kalau suami istri masih bisa dikatakan mantan suami istri karena bercerai misalnya. Orang tua sama anak tidak ada namanya mantan orang tua atau mantan anak. Tetap aja tidak mungkin seorang ibu yang sangat cinta sama anaknya dulu di kuburan kemudian dia tidur di situ nunggu anaknya. Enggak. Alami sekali mereka akan pulang. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang meninggal dunia maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarga dan hartanya akan pulang. Keluarga tadi sudah kita jelaskan paling setengah jam, 1 jam pulang. Mobil kita semewah apapun hanya akan diparkir di luar pagar kuburan. Habis itu pulang jadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya amal yang selama ini kita lalaikan. Ya sholat kita, ya puasa kita, ya zikir kita, ya sedekah, ya bakti sama orang tua. Yang sebenarnya betul-betul nanti akan menemani kita di kuburan. Akan kita jelaskan dalil-dalilnya insya Allah. Ya. Jadi bagi seorang muslim, kuburan yang kita lihat gundukan tanah itu ada kehidupan, namanya alam barzah. Banyak dalil, seperti misalnya kalau teman-teman pernah sholat jenazah ya, 4 kali takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, kan gitu. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah, cuma Al-Fatihah saja. Takbir kedua baca salawat Ibrahim, salawat yang kita baca untuk Nabi SAW dan Nabi Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Takbir ketiga ini membaca doa untuk mayit. Dan takbir keempat mendoakan diri kita baru kita salam. Nah di doa kita di takbir ketiga itu diantaranya Allahumma rzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Warzukhu ahlan khaira min ahli. Karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Di dunia ada keluarganya, di kuburan ini ada amalnya yang menemani dia sebagai keluarganya. Dan kemudian yang ketiga warzukhu jaran khairan min jirani, dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Ya, supaya yang ada di sekitar dia adalah orang-orang beriman semua di kuburan tersebut. Nah itu alam barzah. Itu doanya. Teman-teman kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu usahakan selalu hafal doa kalau kita sedang ziarah kubur. Cukup banyak riwayatnya ya. Di antaranya assalamualaikum ahlal kubur, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Kita kalau lagi lewat sunnahnya kita baca. Kita seakan-akan sedang berbicara sama mereka tapi mereka tidak bisa dengar. Kita doakan assalamualaikum ahlal kubur, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Yakfirullahu lana walakum, semoga Allah memaafkan kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Itu diantara doa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau tentang masalah hadis dari Nabi SAW doa ziarah kubur. Dan Nabi SAW dalam 1 pekan itu ziarah kuburan Baqi sampai 3 atau 4 kali. Terutama pada saat beliau meninggal hampir setiap malam beliau ziarah kuburan Baqi. Kalau kuburan para syuhada Uhud beliau ziarahi sekitar sepekan sekali. Tapi rutinnya berziarah. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur. Ya, karena di Mekah masih sedikit umat Islam dan kuburan tidak ada umumnya kecuali kuburan orang-orang kafir. Lalu kata Nabi SAW,
Tapi sekarang di Madinah, karena sudah mayoritas Muslim, ziarailah, karena akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Ya, mengingatkan kalian tentang akhirat. Dan juga teman-teman sekalian ada doa yang lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Jadi kita sedang membahasakan dengan doa ziarah kubur ini, kalau itu ada negeri, ada alam, mereka hidup namanya alam barzakh. Semoga keselamatan tercurahkan oleh orang-orang negeri orang-orang beriman. Kemudian wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan, maksudnya kematian, gadan muajjalun, sampai waktu yang sudah Allah tentukan, maksudnya hari kebangkitan, hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Ini doa rutin dianjurkan baca setiap teman-teman lewat kuburan, agar mengingat itu ada kehidupan di sana. Riwayat yang ketiga Imam Nawawi mengangkat, dan ini sebuah hadis sahih, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Ya. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dan masih ada sekian banyak jenis-jenis doa ziarah kubur yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi menandakan di sana ada kehidupan. Ada kehidupan. Kita akan kuatkan teman-teman sekalian dalil-dalil tentang masalah kehidupan di kuburan itu akan ada. Di antaranya diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, itu dari ayat surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51 yang berbunyi, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum wa adbaran wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Artinya, kalau kamu melihat kepada ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul wajah dan bokong mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentu kamu akan merasa ngeri, kata Allah. Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri karena tidak mau beriman. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Berarti ada prosesi kematian yang akan membawa kita ke kuburan itu. Di dalam hadis Nabi SAW, dan ini sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari, nomor 1374. Kata Nabi SAW, innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu. Sesungguhnya seorang mayit kalau diantar ke kuburan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya, wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim, dan sesungguhnya dia mendengar suara trompa sendal orang yang mengantar. Atahu malakani fayuq'idanihi, maka setelah mereka pergi, pengantarnya akan datang dua sosok malaikat yang akan mendudukkannya. Fayaqulan, keduanya sambil berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah diutus oleh Allah, kamu beriman enggak? Kamu sudah ikutin ajarannya enggak? Fa ammal mu'minu fayaqul, sementara orang mukmin akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya oleh para malaikat, undur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'a. Maka malaikat mengatakan, lihatlah, ini tempat dudukmu di neraka, dibukakan pintu neraka, diperlihatkan, ini tempat kamu dulunya kalau kau tidak beriman. Tapi karena kau beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, maka digantikan dengan tempat dudukmu di surga. Lalu dibukakan pintu surga dan dia lihat keduanya, kata Nabi SAW. Wa ammal munafiq wa awil kafiru fayakulani lah. Adapun orang kafir atau orang munafik, ya, dikatakan kepada keduanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, yakni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka orang kafir dan munafik mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, karena saya cuma ikut-ikutan dulu orang bilang apa. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, la daraita wa la talait, ya. Kamu tidak tahu dan kamu tidak akan pernah tahu. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Maka kemudian orang itu akan dipukul dengan sebuah besi yang besar, ya,
yang membuatnya berteriak dan teriakannya itu didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan kalau jin dan manusia mendengarkan pukulan itu, maka niscaya mereka akan meninggal seketika. Mereka akan meninggal seketika. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah jalan dengan para sahabat dan terdengar suara gemuruh. Sebagian sahabat Allah perdengarkan, tapi tidak semuanya gitu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh suara itu adalah siksaan kubur bagi kaum Yahudi yang sedang disiksa di kuburan mereka. Nabi SAW live langsung menyampaikan tentang ada siksa. Dalam riwayat lain, beliau juga SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Nabi sampaikan live kepada para sahabat waktu itu. Dua-duanya sekarang di kuburan kalau kita bisa lihat mereka sedang disiksa. Tapi ini wahyu Allah berikan, mukjizat untuk Nabi SAW. Hanya beliau yang tahu. Ini 2 orang kuburan penghuni 2 kuburan sedang disiksa. Tapi mereka berdua disiksa bukan dengan hal yang dianggap besar oleh sebagian orang, tapi dia besar sebenarnya. Maksudnya besar di sisi Allah SWT, menjadi penyebab datangnya siksa kubur. Yang satu suka sekali mengadu domba. Nah ini kalau di bahasa Indonesia kita pakai adu domba, karena biasanya domba itu kalau 2 berteman lagi makan sama-sama, kalau kita pisahkan lalu kita hadapkan matanya, mereka bisa langsung berantem. Yaitu saking mudahnya orang dibuat berantem dan berpisah 2 orang yang tadinya dekat. Maka kita gunakan istilah adu domba, bahasa Arabnya nanima. Ya. Maka mengadu domba suka sekali membuat ini sama itu berantem, ya, supaya keruh hubungan di antara mereka. Ini sebab siksa kubur. Kemudian yang satu lagi, la yastatiru min bauli, dia tidak cebok pada saat kencing. Sudah cukup untuk mendatangkan siksa kubur. Tapi saksi bahasan kita, Nabi alaihi salatu wassalam menekankan kalau di sini ada orang sedang disiksa di kuburan. Riwayat yang ketiga, riwayat yang sahih juga menyebutkan Nabi SAW pernah lewat juga di pemakaman kuburan. Kemudian beliau berkata kepada 2 orang sahabat, seingat saya Anas dan Jabir. Kalau saya keliru di nama ini tolong dimaafin, tapi ini jelas 2 sahabat yang sedang bersama Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, tolong ambilkan saya pelapa kurma. Lalu sahabat ini pergi mengambil pelapa kurma dan dibagi 2 pelapa kurma itu. Dan Nabi SAW menancapkan di kuburan, 2 kuburan itu. Lalu sambil berkata, semoga saja siksa mereka yang sedang terjadi sekarang diringankan oleh Allah karena 2 pohon atau pelapa kurma ini selama belum kering. Cuma perlu digarisbawahi di sini adalah ulama mengatakan ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang datang mengambil pelapa kurma atau taruh bunga di kuburan kemudian tiba-tiba yang sedang disiksa dalam situ jadi selamat dari siksa kubur. Ya, ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Terbukti tidak ada satupun sahabat yang melakukan ini. Enggak ada begitu lihat perbuatan Nabi tadi, lalu Jabir misalnya radhiyallahu anhu datang ke kuburan ayahnya atau ke kuburan siapa, lalu menancapin dan mengatakan semoga saja siksa kubur mereka ringan. Jadi ini bukan khusus umum untuk orang, tapi khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Apabila salah seorang dari kalian sudah meninggal dunia dan masuk di kuburan, maka pasti akan ditampakkan untuknya tempatnya di waktu pagi dan petang. In kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau dia penghuni neraka, maka akan menjadi tempat neraka. Kuburannya jadi lubang dari lubang neraka. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ila yaumil qiyamah. Ini akan menjadi tempatmu, tempat tinggalmu sampai kau dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kalau orang mukmin meninggal dunia akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Dan kemudian 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruh orang beriman ini akan keluar lebih mudah dari air yang keluar dari mulut kendi. Kalau kita punya kendi air, ini gelas misalnya kita mau tuang, nah dari corong kendi itu keluar air secepat itu ke gelas kita, maka itu begitulah proses ruhnya orang mukmin keluar, sangat cepat. Begitu keluar, kata Nabi SAW, belum sesaat keluar langsung diambil oleh malaikat rahmah ruh tersebut, dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit.
Pas tiba di pintu langit pertama, para malaikat mengatakan, siapa ini? Maka malaikat perahma yang membawa, dua malaikat ini yang membawa dia mengatakan, ini Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya yang paling baik di dunia, yang dulu dipanggil dengan nama yang paling baik. Maka para malaikat di langit mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Ya, dari wangi-wangian, dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Beruntunglah kita sebagai seorang muslim punya bocorannya seperti ini. Kita sudah tahu ini. Ya, dari manusia awal diciptakan siapa? Nabi Adam dari tanah, disuruh sujud. Malaikat iblis menolak sampai anak cucu keturunannya. Nabi-nabi, nama-nama mereka, syariat mereka, bekas-bekas peninggalan para nabi-nabi dan orang-orang yang membangkang masih ada. Ada kitab Al-Quran yang turun dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dari makanan, minuman, pakaian yang boleh dan tidak boleh. Pekerjaan mana yang boleh tidak boleh, sampai prosesi kematian seperti apa, alam barzah seperti apa, kebangkitan seperti itu, surga dan neraka seperti apa. Ada bahasan surga dan neraka. Saya berharap kalau teman-teman tidak keberatan untuk melihat di cuplikan playlist YouTube kami, saya pernah bedah buku ini. Buku ini Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kurang lebih ada 33 pasal tentang neraka, 30 pasal tentang surga. Terinci sekali. Tanahnya surga seperti apa, pintu gerbangnya seperti apa, ya sungai dan lautannya seperti apa, istana, dipan-dipannya, karpetnya, pelayan-pelayannya, makanannya, minumannya, semuanya 30 bab khusus. 33 pasal itu membahas tentang masalah neraka. Dari siksaan yang paling ringan dan beragam macam siksaan sampai siksaan yang paling berat. Semua dirincikan, alhamdulillah, dan sudah di playlist YouTube kami ini. Satu bab kurang lebih satu pertemuan, kecuali ada beberapa bahasan yang kami satukan kayak makanan dan minuman ahli neraka, itu memang kita satukan dalam satu bab. Nah itu semua sudah disampaikan sebagai seorang muslim. Beruntunglah kita punya bocoran seperti ini. Kalau kita tidak tahu apa-apa gimana? Berapa banyak orang-orang kafir, saya lihat cuplikan di beberapa wilayah di Eropa, karena mereka tidak faham masalah ini. Pada saat meninggal karena orang kaya, dipikir kan harus dikubur, diajak ngomong mayitnya nggak bisa ngomong. Maka mereka buat rumah, kamar yang mewah untuk si mayit. Ada TV-nya, ada meja makannya, dibuat. Mereka bayar mahal, lalu kemudian ditutup juga dengan tanah, gitu kan? Mereka buat bangunan, karena mereka tidak paham. Padahal kita seorang muslim sudah tahu nggak ada lagi dibutuhkan itu. Orang yang mati nggak butuh lagi dengan makanan, dengan minuman, dengan apapun yang merupakan fasilitas di dunia. Kalau detik ini saudaraku siman ada satu orang mati, dihidupkan sekarang. Atau kita bayangkan diri kita meninggal, kemudian kita diberikan kesempatan masih bisa hidup 5 menit saja. Kamu boleh hidup sekali 5 menit tapi mati lagi setelah itu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita masih mau berpikir makan makanan favorit kita? Atau kita meeting dengan urusan miliaran rupiah? Atau kembali kumpul sama keluarga kita? Kita akan berpikir bagaimana saya beramal yang paling mudah untuk menyelamatkan saya karena sebentar lagi saya mati. Kan gitu. Nah seperti itu keadaannya. Bersyukur menjadi seorang muslim kita punya semua bocorannya. Dari awal manusia diciptakan sampai nanti akhir surga dan neraka sudah dirincikan ya. Dan saya bilang bisa kembali kepada buku yang sudah kami bedain. Jadi nanti kata Nabi SAW, orang mukmin akan lewat di 7 lapis langit dan semua malaikat bahagia melihat dia dan senang ruh ini lewat di sini karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Sampai nanti tiba di langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, kembalikan catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya dikembalikan bersamaan oleh para malaikat bersamaan dengan pengantar jenazah mengantar jasadnya ke liang lahat. Begitu dimasukkan ke liang lahat, ruhnya pun dikembalikan, dimasukkan ke liang lahat di situ. Kemudian kata Nabi SAW, 3 langkah orang yang mengantarnya pergi, dia masih bisa dengar terompas sendal mereka 3 langkah itu. Setelah itu kemudian dia ditanya oleh malaikat yang tadi riwayat kita sebutkan. Ada mungkar nakir datang, mendudukkan dia lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia orang beriman dia mudah membahasnya atau menjawabnya. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, itu bisa dilihat di dalam surah Ibrahim ayat 27 ya. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia, maksudnya di alam barzah, di kuburan, jawaban malaikat, dan di akhirat nanti ya, pada saat ditanya di timbangan amal. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
Maka setelah itu dibukakan baginya pintu neraka dan dia takut karena sampai kepadanya panasnya neraka itu. Hanya antara dia dengan malaikat tersebut. Ini kita dikasih bocorannya ini. Syukur banget kita bisa tahu ini. Kemudian setelah itu dia melihat dan dia ketakutan. Malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Karena dia sudah beriman dan beramal saleh, lalu dibuka baginya pintu surga. Sampai kepadanya wangi-wangi surga. Dia lihat semuanya fasilitasnya. Maka dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kamu abadi selamanya. Kamu akan datangi nanti ini setelah hari kebangkitan. Maka si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin menuju ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya seorang yang tampan, wangi, bersih, dudukkan dia lalu bertanya, duduk di sebelahnya. Maka si mayit ini saking kagumnya bilang, siapa kamu ini? Makna hadisnya sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Jadi nanti sholat kita, puasa kita, zakat kita, apalah semua haji, umroh, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, zikir, doa, baca Quran, semua itu akan berbentuk wujud makhluk yang Allah jadikan seperti sosok orang yang sangat menarik, wangi, dan bercahaya. Lalu dia mengatakan, saya amal solehmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan kita berada di liang lahat yang sangat gelap, lalu ditemani dengan satu sosok yang bercahaya, yang wangi akan menemani kita sampai hari kiamat. Mengajak ngobrol. Ya. Sebagian ulama memaknakan makna daripada doa untuk mayit pada saat lewat kuburan, yang kita mengatakan, ya Allah karuniakanlah dia keluarga lebih baik daripada keluarganya, inilah keluarganya. Amal saleh yang menemani dia. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, Allah berfirman, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan hamparkan perbanannya dari surga. Maka dia pun ya menikmati surganya walaupun belum bisa masuk, dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir, munafik, orang musyrik, bisa masuk dalamnya ini orang-orang beriman tapi banyak sekali dosanya. Tidak pernah taubat, tidak pernah sholat, tidak pernah segala macam, maka akan sama prosesinya. Akan ada 3 malaikat. 2 malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, hai jiwa yang rusak, kembalilah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, enggak mau keluar. Kata Nabi SAW, ibaratnya, lalu malaikat menarik dengan keras, memukul wajah dan bokong mereka, menarik dengan keras ruh yang berantakan di tubuh itu, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras, sehingga berantakanlah bulu domba itu. Nah, seperti itu kemudian ditangkap oleh malaikat, atau belum sesaat kata Nabi SAW keluar, diambil oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja, para malaikat sudah mengatakan, siapa ruh ini? Ditanya kepada malaikat yang membawanya, malaikat penyiksa. Maka malaikat penyiksa mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Gitu kan? Kemudian setelah itu, ya, para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak mengizinkan ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa mereka tidak berharap lewat? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat pembawa penyiksa tadi itu, yang bawa ruhnya ini, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian diantarlah bersamaan dengan tadi seperti sama prosesinya, kerabatnya mengantar atau teman-temannya atau masyarakat mengantar. Begitu dikubur dan 3 langkah mereka pulang, malaikat mungkar nakir datang akan mendudukkan dia sambil mengatakan, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Maka dia cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma bilang seperti dulu orang-orang bilang, ikut-ikutan saja. Maka malaikat membukakan baginya pintu surga, dia lihat indahnya surga itu, dan dia kagum. Malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kau haramkan dirimu. Dari apa kamu haramkan dirimu. Kemudian ditutup, dibuka pintu neraka. Dan neraka ini pada saat dibuka, maka sampai kepada dia bau busuknya, ya, dan segala macam bentuk-bentuk siksaan dia lihat. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu selamanya. Maka dia pun ketakutan dan dia berdoa, ya Allah jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin menuju ke nerakaku. Aku tidak ingin menuju ke nerakaku. Maka datang ke sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, bau ya badannya dan segala macam, dan menakutkan, ya, dan menakutkan. Maka pada saat itu ya bisa mungkin
yang punya anak bisa dibawa ke ruangan sebelah barangkali ya. Jadi dia mengatakan sungguh buruk ya, ciptaan Allah pada dirimu. Amal buruknya itu akan mengatakan saya akan menemani kamu nanti ya, saya akan menemani kamu sampai hari kiamat nanti. Ya, maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Maaf, jadi dia bilang saya tidak mau, ya Allah cepatkan waktu, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Nah seperti itu. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk penampilannya, menakutkan dan busuk baunya, dan dia mengatakan siapa kamu nih, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi seperti orang zina, bohong, riba dan segala macam akan dalam bentuk wujud makhluk yang akan nanti ya menemani dia sampai hari kiamat di kuburannya. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, Allah dalam dua riwayat Bukhari. Riwayat yang pertama menjelaskan kalau ada malaikat yang Allah datangkan tidak punya pendengaran dan penglihatan. Seperti apa kita tidak tahu. Yang membawa sebuah palu besi, yang palu besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik saja, maka mereka tidak akan mampu membaliknya, tidak akan mampu membaliknya. Maka pada saat itu ya besi itu dipakai untuk memukul, dipakai untuk memukul. Maka dipukullah dia, kata Nabi SAW, yang membuat semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia, kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat yang lain tadi saya bilang, kalau mereka mendengarkan pukulan tersebut maka mereka akan meninggal seketika. Riwayat yang kedua, ini riwayat sahih juga, dinding kuburannya akan menghimpit ya jasadnya seperti ini, sampai akhirnya tulang rusuknya kata Nabi SAW akan bersatu seperti ini. Nabi berikan isyarat dengan menggabungkan jari jemari beliau SAW. Sebagian ulama mengatakan dua riwayat ini digabungkan. Setiap habis dipukul hancur, diutuhkan, dijepit lagi, hancur, begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, untuk orang yang pertama jadilah kuburannya taman dari taman surga, dan orang yang kedua jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati sekali. Di sini penulis memasukkan tentang siksa kubur agar jangan sampai itu akan menjadi penyebab kita disiksa. Itu yang dimaksudkan ya. Kalau kita hubungkan tentang 40 amalan pelebur dosa, di sini dikatakan oleh beliau adalah siksaan kubur. Bisa juga bermakna yang ingin disampaikan pesan oleh penulis ini, bisa masuk tersirat di situ kalau dia orang muslim dan yang dia lakukan adalah dosa-dosa yang masih memungkinkan dia dibersihkan dengan siksa kuburnya. Bisa kemungkinan, karena tidak semua orang teman-teman yang disiksa di kubur orang muslim itu kemudian kita katakan dia masuk neraka nanti. Karena ada bahasan tadi saya bilang di poin 7 dan 8 tentang syafaat, pertolongan yang datang hari kiamat ya. Jadi kalau orang disiksa di kubur, kalau dia muslim belum tentu dia masuk ke neraka. Bisa saja dia nanti di timbangan amal lolos, karena ada syafaat, ada pertolongan dari Allah SWT, ada pertolongan, Allah maafin dosanya, misalnya dia punya dosa 100, amalnya 90, Allah maafin dosanya 20, kan jadi lolos dia. Ada orang begitu. Ada juga orang yang dapat syafaat Nabi SAW, ada orang yang mendapat syafaat pada orang-orang soleh, teman-temannya soleh. Makanya saya selalu ingatkan teman-teman, menuju ke akhirat, menuju kematian, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal ini bawa amal soleh dan teman-teman soleh. Ya. Ini penting sekali untuk dibawa. Selalu sibuk dari amal soleh dan teman-teman soleh. Karena kalau mereka lolos di timbangan amal, mereka bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Kalau teman-teman misalnya punya 1000 amal, ini contoh saja. Tentu angka ini jangan jadikan pegangan. Misal Anda punya 1000 amal soleh, Anda punya 100 dosa. Ya. 100 sama 1000 ada selisihnya berapa? 900. Berarti Anda punya kesempatan memberikan syafaat kepada orang 900. Bukan pahala kita bagi-bagiin orang, enggak. Nilainya Allah kasih kesempatan kita itu tetap di buku amal kita. Nilainya kita boleh tolong orang lain. Makanya ada orang hari kiamat bisa tolong 1 orang. Mungkin karena amalnya cuma lebih 2, 3. Ada orang yang bisa menolong 10. Kata Nabi SAW, dan ada orang dari umatku bisa menyelamatkan pada hari kiamat di timbangan amal sebanyak suku Mudhar. Suku Mudhar ini kalau sekarang jumlahnya jutaan orang. Salah satu suku Arab yang cukup besar. Nabi SAW, ada umatku 1 orang bisa selamatkan seperti 1 suku Mudhar. Karena banyaknya amal soleh dia. Amal soleh dia banyak, dosanya enggak ada. Maka dia begitu lolos timbangan amal, dia bisa menyelamatkan orang lain. Dan jangan menuju akhirat membawa 2 hal, membawa dosa dan musuh. Jangan selalu dosa, selalu bertaubat
Dan jangan membawa musuh. Tiap hari bangun tidur cuman selalu gosipin orang, selalu cari aibnya orang lain, selalu cari masalah dengan orang lain, konflik semuanya. Maka ini akan jadi masalah buat dia. Karena satu orang saja yang kita bermusuhan dengan dia, di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang tersembunyi. Benar atau salah akan jelas semuanya. Kalau dia benar, maka dia akan bisa menghabiskan pahala kita. Hati-hati. Ya. Kita setengah mati sholat, malah sholat kita dinikmati oleh orang lain. Tidak cukup pahala kita dibayar kepada orang-orang yang sudah kita sakiti di dunia tidak sempat minta maaf, maka akan diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang berzina, mereka yang riba, kita yang dihukum di neraka. Ini yang Nabi SAW sebutkan dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Kemudian teman-teman sekalian, saya ingin tambahkan dengan dalil akli, secara akal, perlu kita garis bawahi juga, kalau Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan siksa kubur itu tidak luput dari akal sehat karena banyaknya dalil-dalil yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan minimal ada 3. Yang pertama, secara akal siksa kubur itu memang ada. Ya. Keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat, kepada hari kiamat mempunyai konsekuensi iman juga kepada azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Jadi sebagaimana kita beriman Allah itu ada, malaikat itu ada, rukun-rukun iman yang pertama, yang kedua beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, maka harus juga ada konsekuensi beriman kepada hari kiamat karena dia satu paket dengan siksa dan nikmat kubur ini. Serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia juga wajib beriman kepada sebagian yang lainnya. Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan kedua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Beliau kuatkan poin 2 dengan poin ketiga. Beliau mengatakan orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakan. Ia bisa merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika terbangun di saat asyik sedang bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak sukai dan ia merasa terganggu. Di mana ketika ia terbangun, ia bersyukur, berterima kasih kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dan dilihat oleh mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya, maka bagaimana dengan azab dan kenikmatan kubur bisa diingkari padahal ia mirip sekali dengan mimpi seseorang. Jadi kalau mimpi aja kita bisa rasakan nikmat ataupun ketakutannya, maka begitu juga dengan keadaan ini tentunya. Nah, ini berhubungan dengan masalah siksa kuburnya, ya, siksa kuburnya. Kita akan masuk poin setelahnya, ya, yaitu masalah kengerian, ya, dan kesulitan berat pada hari kiamat. Ya. Di sini teman-teman sekalian, kita akan coba memberikan gambaran tentang masalah hari kebangkitan. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Ya. Di antaranya surah Al-Fatihah yang teman-teman sering baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu kita bilang Maliki Yaumiddin. Artinya Maliki Yaumiddin adalah raja hari kebangkitan. Ya. Jadi hari pembalasan. Ya. Cukup banyak nama-nama hari tentang hari kiamat ini. Dan ini rangkaian daripada iman kita di rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan masalah ini, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah SWT membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga dan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan nanti di neraka. Ia juga beriman, orang mukmin beriman, hari akhirat ini didahului dengan tanda-tanda seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang mengingatkan orang nanti pada hari kiamat,
atau menjelang hari kiamat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya atau sebelah barat, dan tanda-tanda yang lainnya, termasuk akan ditiupnya sangkakala yang pertama, sehingga matilah semua jiwa-jiwa yang bernyawa. Kemudian juga sangkakala kedua untuk pembangkitan. Setelah itu semua manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan di awal dibangkitkan. Kemudian setelah itu diberikan pakaian, lalu mereka mulailah dihisap dan masing-masing manusia akan berdiri di belakang kelompoknya masing-masing. Kayak kita nanti akan berdiri, Nabi Muhammad SAW di depan kita, kita jadi pengikut beliau. Itu pun dibagi dua lagi, yang beriman dan yang kafir, gitu kan. Maka itu semua akan terjadi sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang cukup banyak. Di antaranya diangkat oleh beliau di dalam surah Asy-Syura ayat 7, surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan 'Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah, karena mereka menggunakan bahasa Arab, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan nanti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, segolongan lagi akan masuk ke dalam neraka. Ini sudah 1400 tahun lalu ayat ini turun. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelummu, hai Muhammad. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Kau saja akan mati, hai Muhammad, apalagi selain kamu, gitu kan? Berarti semua orang akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Lalu kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Kita pasti akan kembali. Dalam surah At-Taghabun ayat 7, Allah mengatakan, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." At-Taghabun ayat 7. Qul bala rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, hai Muhammad, tidak demikian demi Rabbku, benar-benar kamu semua akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu akan sangat mudah bagi Allah. Jadi ini semua banyak dalil yang membuktikan memang akan ada kematian, akan ada kebangkitan, ya, hari kiamat, dan itu penuh dengan huru-hara karena orang semuanya nanti khawatir sekali di hari kiamat itu, ya, dia tidak bisa selamat. Nanti kalau kita dibangkitkan itu akan ada beberapa hadis, saya bacakan sebentar lagi, itu menandakan memang keadaannya luar biasa, ya, sangat memilukan dan menakutkan. Maka orang harus segera menyelamatkan dirinya dengan melebur dosa-dosanya selama di dunia. Jangan sampai nanti dia menuju akhirat lalu kena siksaan lalu dia menyesal, ya. Surah Al-Zalzalah yang kita sudah hafal semua ayat 1 sampai ayat 8, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha", apabila bumi digoncangkan dengan dahsyat nanti pada hari kiamat, "wa akhrajatil ardu athqalaha", dan bumi juga mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, apapun kandungan bumi semua dikeluarkan oleh Allah, "wa qala al-insanu ma laha", pada saat itu manusia berkata, ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi? "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha", pada hari itu bumi menceritakan beritanya. "Bi anna rabbaka auhalaha", bahwasanya Rabbmu lah yang telah memerintahkan terjadi demikian. Gempa di sana sini, ya, meledak semuanya pohon-pohon, gunung-gunung berapi, ya, dan seterusnya, ya. Lalu dikatakan, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum", maka pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara", ya, agar mereka tadi akan diperlihatkan amal-amalnya, dan barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan diberikan balasan juga, akan diperlihatkan padanya dan diberikan balasan untuknya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara", siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, ya, kepadanya dan akan diberikan hukuman untuknya. Ini diantara dalil yang paling sering digunakan oleh para
ustadz-ustadz kita untuk menjelaskan tentang masalah adanya pembangkitan dan akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Itu cukup banyak ayat Al-Quran, teman-teman bisa lihat ada di ayat Al-Quran tentang tiupan sangkakala, Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Ya, ini juga cukup panjang, menceritakan tentang bagaimana nanti huru-hara di hari kiamat itu. Saya akan bacakan sebentar lagi, kemudian baru kita pindah ke hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Lalu kemudian teman-teman bisa bertanya tentunya ya. Kita tutup dengan ayat Al-Qur'annya Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samau fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu bima asrabtum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bi shimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluhu thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin." Terjemahannya Al-Haqqah 13 sampai 34. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya satu benturan. Nah, sebelum kita lanjutkan terjemahannya, kata Nabi SAW sebelum beliau wafat ya, beliau mengatakan sungguh celakalah orang-orang yang lalai, karena sesungguhnya ya Israfil, malaikat yang akan meniup sangkakala, sudah meletakkan mulutnya di corong dan tinggal tunggu meniupnya. Dalam hadis tentang keutamaan hari Jumat yang merupakan hari raya kita, ya, kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dan kalau tiba di pagi hari Jumat, seluruh makhluknya Allah, ya, hewan-hewan itu akan menegadahkan wajahnya ke langit kecuali jin dan manusia. Mereka tidak tahu. Tapi hewan-hewan akan mengatakan menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau terbit matahari, maka mereka lanjutkan kehidupan. Kalau tidak, maka akan ditiup dan akan terjadi kiamat tersebut. Jadi memang di sini ditiupkan sangkakala adalah kejadian yang akan terjadi nanti. Sangkakala tersebut yang satu mematikan semua makhluk, kemudian habislah semua ini, tidak ada lagi apa-apa. Terjadi kiamat besar. Yang Allah gambarkan sini, semua gunung-gunung diangkat, ya, dicabut dari bumi, lalu kemudian gunung-gunung sudah berterbangan, dihantamkan dengan bumi satu hantaman. Jadi hancur semuanya, gitu kan. Lalu dikatakan maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Terbuka semua. Langit kan sekarang kita lihat utuh, nanti akan terbelah. Dan di saat itu, pada hari itu langit menjadi lemah kata Allah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Nanti kita akan melihat malaikat-malaikat tersebut datang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini setelah tiupan sangkakala yang kedua, karena sangkakala yang kedua ditiupkan, maka akan diturunkan hujan, kata Nabi SAW, oleh Allah SWT akan menimpa tulang-tulang ekor kalian yang darinya kalian akan dibangkitkan seperti tumbuhan yang baru tumbuh, ya. Dan pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, maksudnya nanti buku-buku amal kita, semua yang kita kerjakan dicatat. Tarikan nafas pertama, tarikan nafas yang ke 10.000, yang ke 100.000, yang ke sekian juta kali. Kedipan mata pertama, kedipan mata yang kesekian, semuanya akan tercatat. Nah kalau semuanya kita gunakan dalam kebaikan, buku itu akan terbang dan langsung ke tangan kanan kita, bukan pilihan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, karena banggahnya dia. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku telah menemukan atau menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku sudah selamat. Maka orang-orang ini yang menerima bukunya dengan tangan kanannya berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang memuaskan, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya sangat dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lalu. Nah di buku tentang surga neraka itu sudah kami jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan buah-buahannya dekat.
Ya, jadi kalau kita di dunia ini teman-teman kalau mau petik buah, kita kan kalau jauh kita harus naik atau pakai penyangga atau apa gitu ya. Kalau di surga beda. Di pohon-pohon di sana antum di surga, itu begitu kita pengen buah ini, itu buahnya yang mendekat. Buahnya mendekat sampai ke dekat tangan kita dan kita mudah sekali untuk memetiknya. Baru dia kembali lagi. Setiap kali kita baru niat mau makan mendekat semuanya buah-buahan tersebut. Dimaksud dengan buah-buahannya mendekat atau dekat. Lalu kita disuruh makan dan minum sepuasnya karena sebagai balasan terhadap apa yang kita kerjakan selama dunia, maksudnya ketaatan dan beriman. Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kirinya, mau nggak mau harus datang ke sebelah kiri dia dan dia harus terima, maka dikatakan kepadanya, maka dia berkata, alangkah baiknya kalau tidak diberikan kitab ini kepadaku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai sekiranya kematian waktu di dunia, pernah mati di dunia, karena waktu saat itu kita sudah lalui semua, sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksudnya nggak ada kebangkitan ini, mati sudah selesai, nggak ada hisab gitu. Hartaku yang pernah aku kumpulkan di dunia sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke kepalanya, ya, ke lehernya. Jadi kedua tangan dibelenggu, diikat dengan rantai di lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali teman-teman sekalian. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran, bisa dikatakan puluhan. Bahkan ada surah namanya surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Zalzalah yang mengingatkan kita tentang masalah hari kiamat itu. Baik, cukup banyak hadis, diantaranya hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2955, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Ketahuilah dan pasti terjadi, sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Tidak ada alas kaki, tidak ada alas badan, tidak juga dalam kondisi terkhitan. Ala inna awwalal khalqi yuqsa Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah manusia yang paling pertama diberi pakaian nanti adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, karena waktu Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, itu Namrud buka pakaian Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah berikan kemuliaan dengan memberikan dia orang pertama menerima baju nanti di mahsyar itu. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayu'khadu bihim dhatas shimal. Ketahui nanti akan datang sekelompok dari umatku, datang menghadap kepadaku minta untuk diberikan keselamatan, dibantu, tapi akan diseret ke sebelah kiri. Fa'akulu, ya Rabbi ashabi. Maka aku berkata, wahai ya Allah, wahai Tuhanku, ini adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Dalam riwayat lain, sesungguhnya mereka telah mengubah agamamu setelah engkau meninggal. Maka kata Nabi SAW, ya, suhkan, kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang telah mengubah agamaku sepeninggalku. Ya, kalau ada yang berkata, Ustaz, memang ada sahabat Nabi yang masuk ke neraka nanti. Jadi sahabat itu definisinya teman-teman, orang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Itu berarti akan abadi istilah persahabatannya kepada Nabi SAW. Namun ada orang yang sempat menjadi sahabat Nabi, cuma dia merusak syarat salah satunya itu murtad. Ya. Setelah Nabi SAW meninggal mereka murtad. Apakah ada sahabat yang murtad? Ada. Karena ada di masa Nabi SAW orang-orang yang masuk Islam karena takut saja. Ya. Setelah pembebasan kota Mekah dan perang Hunain, terutama setelah perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW itu, hampir seluruh jazirah Arab takluk di tangan Nabi SAW. Maka banyak suku-suku Arab, mereka datang ke Madinah masuk Islam karena mereka takut saja. Nah ini banyak di antara mereka, setelah Nabi SAW meninggal mereka murtad. Nah ini yang dimaksud dengan hadis ini tentunya. Dan bukan masuk di dalamnya seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bertemu dengan istrinya Aisyah, lalu Aisyah sedang menangis. Dan kata Nabi SAW, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Qalat dzakartun nar fa bakaitu. Aku tiba-tiba mengingat neraka
dan dahsyatnya siksaan yang telah Anda sampaikan, maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah Anda nanti akan mengingat keluarga Anda di saat hari kiamat nanti? Jadi Aisyah ingin Nabi berikan jaminan, hari kiamat masih ingat gak sama saya sebagai istri? Faqala, kata Nabi SAW, ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Ketahuilah ada 3 keadaan yang tidak ada lagi orang mengingat orang lain. 3 keadaan. Yang pertama, indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanu aw yathqul. Pada saat di timbangan amal, dia sampai mengetahui berat atau tidak amal baiknya. Di saat itu orang sudah tidak mau berfikir orang lain. Yang kedua, wa inda tatayuris suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabu fi yamini am fi shimali am min wara'i dhahri. Yang kedua keadaannya pada saat buku-buku amal berterbangan. Apakah dia jatuh di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau di belakangnya. Jadi kalau dia sudah tahu dia akan di tangan kanan, baru dia bisa mengingat orang lain untuk dibantu. Kalau tidak, maka dia tidak akan mengingat orang lain. Yang ketiga, wa indas sirati idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Pada saat orang melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih licin, ya, gelap, sampai dia berhasil melewati neraka jahannam. Nah ini teman-teman sekalian berarti menandakan memang ada kejadian yang besar tersebut pada hari kiamat nanti. Ya, apalagi melewati sirat itu luar biasa. Ya, melewatin sirat itu luar biasa. Di dalam buku surga neraka sudah panjang lebar saya jelaskan tentang masalah bahayanya orang kalau nanti melewatin sirat dan amalnya kurang. Ya, jadi sirat itu dibentangkan di neraka. Jadi kita nanti pada saat mau ke surga pun harus lewat neraka, tapi melintas di atasnya. Itulah sirat, jalan yang tipis dan tajam ditaruh di atas neraka. Ada orang, kata Nabi SAW, yang lewat seperti kilat, cepat sekali. Ya. Semoga kita termasuk. Ini adalah orang-orang yang amal solehnya banyak sekali. Karena yang mendorong lewat sirat itu amal solehnya. Ada yang lewat seperti kecepatan kuda, ada yang seperti burung terbang, kata Nabi SAW. Ada yang seperti orang berlari, dan ada orang yang merangkak. Terus saja dia melewati sirat dalam kondisi dia berdarah-darah sampai dia berhasil lolos. Dan ini dia tidak mampu lagi berdiri karena amalnya berkurang, tidak mampu lagi untuk mendorong dia. Tapi akhirnya dia bisa lolos, cuma dia sedikit melewati banyak masalah ini. Dan ada orang yang langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Hikmahnya apa kita melewati neraka? Agar nanti kita pada saat masuk surga, kita selalu bersyukur kepada Allah diselamatkan dari neraka yang kita bisa rasakan. Sebagian hadis diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau, di Indonesia terjemahkan dengan Tamasya ke Surga. Di surga nanti ada pintu di bagian belakang istana ahli surga. Itu kalau dia buka dia bisa lihat neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah tidak dimasukkan ke sana. Maka ini keadaan sepintas tentang masalah kehidupan di akhirat. Nah, sebelum tiba azab kubur, sebelum tibanya hari kengerian dahsyatnya hari kiamat nanti, orang hiruk pikuk melihat di sebelah kiri kanannya orang-orang yang kepanasan, orang-orang yang ketakutan menunggu amalnya. Ya, itu kita jangan sampai luput. Leburlah dosa-dosa kita segera, dan kita sudah sampaikan di poin pertama dan kedua, taubat dan istighfar sebelum terlambat. Toh juga menjadi orang baik itu enak karena semuanya boleh tetap dinikmati, hanya saja konsepnya 5 huruf halal dan menjauhi 5 huruf yang lain yaitu haram. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah, ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita untuk mengamalkan, dan Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua pelanggaran dan dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja, kecil atau besar, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedua orang tua kita, kerabat kita, dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan selalu kita doakan negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah selalu jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan Allah memberikan kita pemimpin yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik, yang memang bisa menjalankan tugasan amanah, dan juga menjadikan kita masyarakat yang gotong royong bersama pemerintah, memakmurkan dan menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza secara khusus yang sekarang sedang mengalami musim dingin, kekurangan dan terancam semuanya
keamanannya, ketentramannya setiap saat mereka bisa dibunuh. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya di akhirat kelak, tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.